Dan kebetulan di Rest Area 99 ini banyak yang main basket. Kenal dari komik juga sih. Apa Harlem Beat atau apa? Nah, Naruto. Sawamura orang bodoh tapi punya keinginan kuat. Kita coba ikut seleksi atlet UPI, ternyata cuma dapet di manajerial. 2014 kita jadi ketua umumnya, barulah situ lahir klub-klubnya. Salah satu guru mengenalkan eskul basket di situ. Nah ini Ada cerita sedikit yang bikin kesel lah gitu ya, karena bisa membawa nama Kota Serang. ya selamat datang kembali dalam podcast Rest Area 99. Kali ini apa nih? Kali ini kita ramean nih. Ramean. Kita kan pernah janji ya, mau bawa personil Rest Area 99 yang lain. Iya betul. Nah kebetulan nih ada 2 orang lagi. Nah jadi kita hari ini nggak gua sama Arif nggak berdua doang nih. Berempat kita. Berempat. Jadi ada dua yang lain. Nanti yang lain mudah-mudahan masuk Ramen juga ya. Ya semoga tidak ini ya, tidak tegang gitu kan. Tenang kan? Aman kan? Aman. Enggak lah. Waduh, terima kasih. Terima kasih loh. Kok sekarang ada beginian ya di Rest Area 99 ya? Semenjak kapan ya? Biasa, Satu buat berdua ini. Ini dipotong 2. biar lebih so sweet gitu ya, suap-suapannya. Bapak siapa namanya Pak? Perkenalkan dulu. Oke. Halo, gua Alwin, gua Akamsi. Nah ya ini benar Akam sini. Rumahnya di sini soalnya dekat sini. Oh dia penguasa sih Pak. Penguasa. Satu lagi. Halo, gua Irwan asli Serang. Oh Serang. Tapi kerja di Anak Cilegon. basket Serang. Mudah-mudahan kenal gua. Iya benar. Nah ini ada yang beda kan ini kita? Seragam pakai kita nih. jersey. Semua pada pakai Basket jersey banget. basket. Karena gini sebenarnya. Beberapa mungkin di episode berapa ya? Kita kan Yang sama dokter Nana itu. Nggak, kita sempat ngomongin apa? Pusat aktivitas dan segala macam kan ya. Iya. Nah, salah satunya kan ya pasti olahraga kan. Ya. Salah satunya kan olahraga gitu. Dan kebetulan di Rest Area 99 ini banyak yang main basket, ya kan? Kita akan bahas itu sekarang. Karena jadi salah satu kebutuhan apa ya? Kebutuhan Biar fit Pak. kebutuhan kita selain tadi ya melepas stres, kita juga Jadi kan- menambah fit ya. Betul. Jadi kan Badan yang kita supaya fit. kemarin kita ngobrol dengan episode berapa tuh yang kita ngobrol sama dokter Nana tuh. Mm-mm. Jadi salah satu cara supaya kita tetap sehat pada saat kita sudah pensiun adalah dengan berolahraga. Olahraga. Iya. Di yang sama Bunia juga sama. Iya, olahraga. Ada apa dengan olahraga? Nah gitu. Nah, tapi bedanya kita mau bahas gimana sih basket ya, terutama ya basket itu nanti di satu daerah lah ya, di satu daerah itu gimana sih caranya mengelolanya gitu kan ya. Sebenarnya apakah ada organisasinya atau gimana? Nah ini makanya kenapa kita undang mereka. Betul. Jadi, Kalau dari segi basket mereka yang ahli nih. Satunya adalah atlet, yang satunya itu seorang pengurus. Plus Betul. atlet juga. Pengurus plus atlet juga. Atlet karena Perlu digarisbawahi adalah mantan atlet. Mantan. Benar. Nah kebetulan narasumbernya ada apa yang lengkap juga di basket kan. Jadi kita bahasnya basket dulu. Ini siapa tahu yang nanti. Ya, kelihatan kan? Ya, Mana yang pengurus, mana yang atlet. Terus Sekarang gini, gue mau nanya sama kalian berdua ya. Terserah siapa duluan ya. Oke. Karena sekarang kan kita temanya basket nih, dan teman-teman kan memang punya hobi di basket kan gitu ya. Bapak kan memiliki kalau bapak nih punya peran yang lebih juga sebagai pengurus juga kan gitu ya. Mantan Nah, pengurus. Ya mantan pengurus. Nah yang mau gue tanyain yang pertama adalah, silakan siapa dulu nanti. Perkenalan di basket tuh kapan sih? Itu satu ya. Terus yang kedua, kenapa akhirnya memilih untuk, kan olahraga tuh banyak gitu ya. Nah kenapa senangnya ke basket? Sok siapa dulu, mau Irwan atau mau Alwin? mungkin gue tekankan lagi nih. Gue perjelas dikit. Gue perjelas dikit. Kenapa suka sama basket? Gitu kan ya? Iya. Kenapa suka sama basket? Dan kapan Awalnya. mulai main basket dan terjun serius di basket gitu.
Siapa dulu nih? Abah dulu deh. Gue dulu ya. Nah, Siap. Kalau gua dulu di Cilegon mungkin yang gerak di basket itu cuman di sekolah-sekolah ya. Sekolah. Sama ada satu komunitas yang udah legend lah di Bapor gitu. komunitas. Ya, Ada dulu namanya tuh. nggak? Sekarang sih bentukannya namanya apa? The Bobs atau apa gitu. Mungkin. Itu komunitas apa tim? Komunitas. Oh, Di Cilegon Berawal cuma dari- komunitas. Cilegon belum ada klub lah. Belum ada ya. belum ada klub ya? Belum ada klub. Waktu kita kecil tuh 90-an lah ya. 90-an karena kami sekolah di KS waktu itu. Ya kalau di kampung cuman taunya bola sama kasti gitu. Ketika di Iya. KS kita dikenalin Sama basket. mau basket. Oh ini basket. Nah dari situ tuh mulai bergaul sama anak-anak dulu pejabat-pejabat KS kan. Tuh. Akhirnya kita basket nih gitu. Kebetulan kita kelas 5 pindah ke sini, di samping ada lapangan basket juga di Alheria. Nah, beres Alheria kita ke SMP, boarding. boarding. Pesantren. Pesantren. Oh. Ya, keren. Bahasa kerennya boarding. Pesantren. Kita di pesantren, ya kebetulan aktivitas ekskulnya ada basket juga. Itu masih ya cari-cari keringat aja. Nggak ada cari jenjang prestasi atau apa. Lulus dari sana SMP SMA kita baru tuh kenal dari komik juga sih. Oh. Apa Harlem Beat atau apa? Nah, Narusi. harus ya. Sama muda. Orang bodoh tapi punya keinginan kuat Iya. gitu. Ini gua banget gitu Oh, kan. Iya. Jadi itu mulainya itu awalnya. Itu. Oh. Terus mulai serius kapan? Serius sampai jadi atlet sih enggak ya. Serius pas kuliah. Terus kuliah. Pas kuliah gabung di unit basket UPI waktu itu. Kita coba ikut seleksi atlet UPI, ternyata cuma dapat di manajerial. Iya. Gak apa-apa. Ini sebelum Iya, itu iya, emang iya. harus banyak lah yang. Cuma Tapi dapat orang posisinya masing-masing Iya. ya. cuma dapat Iya, posisi iya. di manajerial. Dan sampai akhirnya terjun ke pengurusan ya pas balik ke Cilegon. Balik ke Cilegon, ngelihat kondisi masih gini-gini aja, kompetisi masih di tingkat SMP. Ngelihat di Serang ada klub ya Gundala. Gundala. Masa Cilegon nggak bisa, sedangkan dilihat di ADRT Perbasi pun itu harus didukung sama Klub. pendirian ya itu. Oh sudah, ada kesempatan kita jadi pengurus dari ketua harian di 2010, 2014 kita jadi ketua umumnya, barulah situ lahir klub-klub. Klub-klubnya. Oh. Karena Jadi ada sekarang ada banyak nggak sih? Ada berapa klub di Cilegon? Yang terakhir pengurusan sekarang nambah 2 kalau nggak salah, jadi ada 8. Banyak. Itu sudah berputar di pembinaan KU, Oh, kelompok umur. kelompok umur. Iya. Gitu. Sekarang Irwan. Gimana ceritanya, Wan? Kalau gue pribadi untuk terjun ke basket itu berawal dari SD. Dari SD. Itu udah suka. Makanya tinggi. Lebih ke Senang kali ya. ngelihat ada kompetisi di situ ya. Kan di Serang itu mulai jenjang SD itu ada tuh. Dulu ada salah satu sekolah memang dari jenjang SD dia sudah ada kompetisinya. Salah satu sekolah ya, salah satu sekolah. Sebut saja. Al-Azhar lebih tepatnya, tapi dia bukan region Serang, antar region cabang-cabangnya, antar cabang-cabangnya, Al-Azhar gitu ya. antar Al-Azhar sendiri. Al-Azhar kan ada di beberapa lokasi. Dan gua kondisinya sekolah di negeri. Pada saat itu gua kelas 6 ada eskul basket. Salah satu guru mengenalkan eskul basket di situ. Oh, di SD Tertarik tuh, pas lah. SD. Tertarik lah di situ. Karena secara postur sebenarnya yang sekarang postur. kalian lihat itu dulu itu saya Kecil. kecil banget. Oh. SD itu kecil banget. Hmm. Bisa dikatakan hampir di bawah rata-rata di usianya. Cuma pada saat SD berkenalan dengan basket, SMP baru benar-benar menekuni sampai dengan saat ini. Oh.
Sekarang juga Saat ini itu sekedar meluangkan hobi, aktivitas. Sama keringetan dia. Ya cari-cari relasi teman, silaturahmi lah gitu kan. Cuma pas Untuk- di SD, SMP kan ya, serius Hmm. di SMP kan, SMP itu pernah ikut kejuaraan sampai paling jauh ikut kejuaraan di mana? SD belum pernah karena memang posisinya masih perkenalan dari basket sendiri. Biar berbeda dengan Bapak Alwin yang tahu lewat komik. Kalau pada zaman saya sendiri nggak tahu tuh komik itu seperti apa. Mungkin ketemu itu Slam Dunk. Oh ya, Itu Slam Dunk, betul, bukan betul. komik Gua juga- saya, gua juga manga Slam Dunk. udah ini apa anime. Udah anime. Udah anime. SMP mulai ada kompetisi, mulai ada persaingan di tim, banyak yang bagus-bagus lah. Gua sendiri masuk tim C kalau nggak salah dulu itu di SMP. Sampai dengan kelas 3 senior pada keluar, lulus, barulah masuk Tim A. tim A dan masuk masih cadangan pada saat itu. Singkat cerita di SMA itu ada beberapa sekolah yang menjadi unggulan. Dari dulu mungkin dari Bapak Arif juga sudah ya bisa dikatakan sekolah favorit basket ya dulu ya. SMA 1 muncul zaman gua itu SMA 2 yang dulunya SMA 1 Cipocok. Ya. Muncul persaingan tuh antara SMA 1 SMA, ya. Saya jadi wakil kepala SMA sekolah. 2 Cipocok, satu Cipocok. Muncul gua di SMA 3. itu tahun berapa sih kayak gitu tuh mulai rame itu? Tahun-tahun kita ya? Tahun gue udah mulai ada, mulai ada ya? SMA udah ada. Dulu zaman gue tuh Visindol Cup ya. Ada. Visindol Cup. Hexos. Ada Hexos. Exos itu. Cuma Tahun Ada. 2000-an ya? 2000 ke atas ya? Cuma emang kalau zaman gue dulu tuh yang masih megang itu kan anak-anak popdanya di Cipocok Jaya ya. Cipocok. Terus habis itu mereka lulus baru Berarti sama gua. berarti kalau lu awal suka basket karena ekskul. Karena ekskul. Berarti karena dikenalkan ekskul ini berarti ini penting nih berarti ya. Emang ekskul itu penting. Ya kan salah satu pendidikan di sekolah. Berarti kan semua mulainya dari sekolah kan. Iya. Rata-rata mulainya dari sekolah. Terus tadi kan lu kecil ya. Kalau mulai tinggi kayak sekarang mulai umur berapa? Mulai kelas berapa? Enggak, dia langsung aja itu Mungkin bisa Serius gue Bisa tinggi loh. dikamper nggak gua? semenjak SMA. Bisa dikatakan mungkin SMA ya. semenjak SMP SMA. belum ya? SMP belum. Ya, Udah mulai cuma tumbuh ya? belum Belum- terlalu belum menonjol terlihat ya, lah, belum belum menonjol. terlihat. Jadi pas SMA tuh lu tidur terus bangun tinggi gitu. Tidur gua jadi lebih teratur Oh, karena lebih banyak aktivitas latihannya. Tapi ada, gue juga punya pikiran Bapak gitu. sering begadang kayaknya. Gue punya pikiran gitu. Gue basket biar tinggi. Alhamdulillah sampai sekarang segitu aja. segitu aja. Optimal. Ya sekarang gini deh. Kalau gue mau nanya sedikit aja. Menurut lu yang membuat basket itu spesial itu dibandingin olahraga lain itu apa? Menurut lu ya? Kalau Satu-satu. gue berpikir cepat. Oke. Cepat di dalam basket itu bisa diterapin di kehidupan sehari-hari kita. Teamwork gitu enggak? Iya. Berpikir cepat dulu aja. Kalau teamwork tapi kita lelet, kasihan timnya. Jangan. Betul. Jadi beban ya. Beban. Harusnya kita ke carry. Dalam kehidupan pun kita harus jadi carry sebenarnya. Kayak itu apa maksudnya? Mobil tuh. Kayak itu apa maksudnya? Ini istilah basketnya. Bukan. Oh, bu. Apa yang kira-kira bedain sama olahraga lain? Lebih ke olahraga modern ya. Oh. Kayaknya jarang olahraga lain itu yang kalau di basket itu ribut antar pendukung. Itu jarang, Oh, jarang. iya, iya. Jarang tawuran, jarang tawuran. Jarang. Walaupun memang Ada. sempat waktu gue SMP kalau nggak salah itu ada kejadian, salah satu kejadian di event Banten Cup. Itu memang antar klub. Di situ antar klub. Salah satu klub di Serang lawan pemain Pandeglang. Ini sebanten, eventnya sebanten Banten Cup. Nah, disitulah ada gesekan-gesekan antar penonton dengan pemain. Ya lebih ke seru sih. Iya.
Tapi nggak sampai apa gotong gitu nggak kan? Ya, selama gua- gua basket sih belum pernah ada sampai kejadian. Cuma kata senior-senior nih ya, pernah ada gitu. Antar sekolah pun pernah ada. Pernah kejadian. Ya benar-benar. Tapi biasanya gini, kalau misalnya di Serang itu, ini Mas Serang ya, Ya. karena gue juga kan dulu ya kalau dibilang gue sama Irwan sebenarnya satu, cuma beda tahunnya aja. Ya. Cuma emang kita dulu sama-sama aktif di situ lah. Nah itu biasanya kalau di Serang itu antar klub itu biasanya masalahnya itu adalah antar daerah dalam daerah di Serang. Ya contoh misalnya kalau klub di Serang itu biasanya teman nongkrong di salah satu di daerahnya masing-masing biasanya. Jadi lebih ke daerahan. Lebih ke daerah Jadi kayak misalnya kayak- teman orang Kaloran. Kayak Ya. klub itu mencerminkan suatu wilayah. Nah gitu. Jadi kayak kalau misalnya anak-anak BM ya, misalnya lebih dia lebih ke arahnya anak-anak Kaujon. Kaujon. Ya. Kalau di Cilegon gimana? Kayak gitu nggak? Cuma satu. Belum ada ya kalau di Cilegon belum Dulu sebesar ini. cuma satu. Enggak, kalau menurut gue sendiri ya basket itu capek, Pak. Ya semua orang capek. Enggak, menurut gue basket itu capek banget. Kalau menurut gue ya, beda sama olahraga yang lain, basket itu kayak non-stop gitu tuh. Ya, Bener-bener 10 kali terus lipat. bergerak terus gitu, dan seluruh anggota badan tuh bergerak gitu. Ini semua tuh terlatih gitu. Larinya ada, loncatnya ada gitu. Itu yang menurut gue Lenturnya ada. gue ada cerita sedikit. Dulu waktu SMA gue kalau main basket juga nggak serius-serius amat ya, tapi ya sama-sama gara-gara ekskul. SMP gue ikut ekskul, terus pas SMA makanya tinggi ya. SMA Semulsa tahu kan? Karena tinggi benar Pak. Nah, sebenarnya bukan keinginan sendiri kalau gue disuruh. Gitu. Disuruh gue. Punya modal tinggi dia. Waktu itu Tekanan yang senior. bikin gue kapok pas di Semunsa sebenarnya. Pas di Semunsa gue gabung kan ekskul timnya Semunsa lah gitu kan. Ikut latihan cuman sekali apa 2 kali? Sekali kalau nggak salah di stadion yang di Serang tuh. Ya di gor. Di gornya di dalam itu kan suruh naik ini tuh turun Ya, tangga. Di udah passing itu nggak Ya, kayak di lagi luar. main gitu, latihan passing itu kencang-kencang kan tenaganya gitu. Ini luar biasa gitu. Di Cilegon tenaganya nggak ada waktu itu. Masih outdoor. Ya, belum ada. 7 lapor sama lapangan-lapangan di sekolah paling. Iya benar. Sekarang gini deh, kalau menurut lu perkembangan basket di Cilegon nanti, kalau jangan cuma Cilegon lah, Cilegon Serang lah ya. Cilegon Serang lah itu sekarang kondisinya gimana sih? Masih populer nggak kira-kira Cilegon basket nih di antara orang-orang? Kalau untuk Cilegon sendiri ya, alhamdulillah kalau ngelihat sekarang itu banyak pihak swasta yang sudah bikin event. Ya. Jadi jadi bukan cuma dari pemerintah ya? perbasinya membina kelompok umur, yang umumnya pun masih bisa Bikin turnamen. Ikut Cuma berpartisipasi. kalau gue gini, kalau di Cilegon itu kan, kalau ini gue bandingin sama Serang ya, karena gue dulu main basket di Serang. Di Serang itu gue dengan mudah dapat menemukan lapangan basket standar yang ada Yang enak outdoor. ya. Iya. Dan itu enak. Ya. Di Cilegon agak susah kawan. muter-muter. Betul. Di Cilegon itu sampai gue tahun 2010-an 2012 atau 2013 ya. Gue sampai sekarang belum pernah nemuin lapangan outdoor yang bisa dipakai oleh semua Paling orang di gitu ya. sekolah-sekolah, Pak. Iya, cuma kan kalau ini di Serang tuh kan di alun-alun ya. Ya. Nah, kalau di Cilegon itu gue masih belum nemu nih Pak. Ini maksudnya ini akan menjadi tanggung jawab dari teman-teman yang ada di pemerintah gitu kan. Nah, tapi memang dengan sekarang Cilegon lebih berkembang karena ada investasi dari swasta kan. Ya, betul. Yang dia udah beberapa beberapa lapangan sudah masuk. Sudah Nah, masuk. mungkin itu aja Pak kalau di Cilegon. Kalau zaman gue itu gue inget main basket itu memang di sekolah-sekolah. Setiap kali gue mau main basket dulu itu zaman SMP ya. Semandaks. Kalau nggak nyari lapangan yang ada di sekolah kan. Nah tapi masalahnya nggak semua waktu itu. Apalagi lapangan yang SMP ya Pak Arun ya. Sekarang itu lapangan yang SMP itu lebih kayak cenderung lebih rendah gitu tuh. Nggak standar. Makanya pas kita main di stadion atau pas ikut turnamen apa kaget. Tinggi banget. Begitu kayak jauh banget gitu. Ya, Gitu rasanya gitu. Makanya harusnya sih kalau bisa standar ya. Harusnya sih kalau bisa standar. Ada beberapa sekarang yang outdoor, ringnya udah oke, lapangannya belum. Nah, itu nanti itu harus. Tapi masih banyak yang main nggak sih? Kalau sekarang ini di Cilegon aja dulu. Di alun-alun sekarang udah sering.
Udah rame ya. Udah rame. Gua ngeliat juga Walaupun di 3x3 yang membantu sebenarnya lapangan kecamatan ya. Lapangan Lapangan kecamatan kecamatan itu sekarang sedikit membantu. udah itu setiap kecamatan ini dan di gua lihat Jombang, keisi terus loh sekarang. Ya, di Jombang, di Cilegon, Purwakarta belum kita lihat nih. Cibeber ada nggak sih? Ada. Cibeber ada. Ciberada. Cuma kemarin gue lihat kondisi ringnya mengenaskan, Pak. Gua tadi malam, gua mau cerita nih. Gua tadi malam nonton Shooting Stars, tau nggak? Shooting Stars. Shooting Stars itu Korea deh. cerita yang diinspirasi dari karirnya LeBron James. Netflix Hmm. ya. Netflix, benar. Gue nonton Shooting Stars. Jadi Shooting Stars itu ceritanya mereka dari ada yang orang-orang kulit hitam gitu, apa awalnya ngumpul main basket tuh cuman karena ini satu karena orang tuanya kerja, yang satu Ya. karena ini titip. Nah itu ada satu orang yang temennya yang orang tuanya pelatih basket, gitu salah satu orangnya akhirnya mereka ngumpul di rumah temen ini terus main basket bareng, termasuk si LeBron kan. Termasuk si LeBron terus main, nama timnya Shooting Stars tuh. Ya. Gitu akhirnya mereka sampai lulus SMA tuh mainnya bareng terus saking dan kompak banget tuh. Mereka nyebut dirinya tuh Fabulous Four. Fabulous Four main terus sampai akhirnya mereka tuh intinya ngebantu permainannya LeBron sampai akhirnya dia masuk NBA lah gitu kan. Ya. Sampai dia masuk NBA. Nah, ini menarik, gue seneng lihat film itu tuh pertama dari kelompok umur dari SD itu punya tim. Dari SMP umur 12 tahun tuh berarti SMP ya? SMP. SMP dia udah punya tim. Udah gitu timnya bukan hanya tim sekolah lagi. Ada klub juga terus SMA. Nah, ini mereka tuh di SMA tuh udah mainnya udah serius, Pak. Dari awal dari tahun pertama junior sampai senior itu mereka udah serius dan udah banyak squad tuh main gitu. Ini di Cilegon, maksudnya di daerah ya, di daerah manapun itu bisa nggak? Pertama mungkin yang gue pengen tahu liga kita ini jalan nggak sih? Bapak belum tahu. Belum tahu. Jadi apa sih? Mungkin Irwan lebih tahu ya. Kecil. Cuma Sekarang liganya namanya apa sih? enggak nih, ada namanya DBL. DBL. DBL tuh yang kemarin tuh di Surabaya, Wan. Di terakhir yang kemarin di Indonesia Arena. Itu Final. itu di Surabaya. Ya, waktu itu gue lihat di Surabaya ya. pelajar. Di Surabaya pelajar. Oh, pelajar. Stadionnya penuh, full book. Padahal bayarnya nggak murah ya, Wan. Mahal Lumayan. tiketnya. Pendaftaran pun lumayan. Pendaftaran Itu lumayan, untuk tiketnya lumayan. sepanjang turnamen. Iya. Atau apa pertandingan saja. Jadi turnamennya sebentar gitu. Jadi Enggak, kalau ada liga, ada liganya. kalau DBL itu dia dikemas se-entertainment mungkin. Jadi selain Ini pelajar tadi. Ya, Pelajar, kelas pelajar. Pas pelajar. Honda yang ngadain Honda. Dia ketika timnya daftar, putra maupun putri harus ada cheerleaders-nya. Ada supporternya. Dan itu dari sekolah-sekolah. Wajib. Dari sekolah-sekolah. Berarti Wajib. sekolah itu kontingennya bukan cuma atletnya ya. Ya. Jadi supporter Gua pun baru wajib tahu nih. ada minimal batas supporter. Ada minimal ya. Minimal datang. Dan itu bayar. Itu dari seluruh Indonesia. Ada semua. Ada maksudnya masing-masing region ada. Oh, dari masing-masing provinsi ya. Ngirim mereka Masing-masing ya. region. Nanti nah ini yang gue tahu di provinsinya ada seleksinya nggak? Kalau untuk DBL mah Sekolah kayaknya itu sekolah. Per sekolah. Berarti yang nggak ikut di provinsi nggak diseleksi dulu ya perwakilan provinsi. Nggak. Provinsi. Itu kalau Nanti- di perwakilan mah itu kelompok umur itu nanti. Pas Nanti yang ada Porprov. perwakilan dari Banten. Di region Banten sendiri Ya, ada. di region Banten yang menang siapa? Sekolah gitu. sebanten. Yang menangnya siapa? Nanti akan ditandingkan lagi dengan region yang lain. Gitu. Itu kalau dari Kompetisi sekolah. Berarti berjenjang. klub timnya adalah tim sekolah ya. Ya, Tim sekolah. Kalau untuk klub ada nggak? level klub profesional belum ada Belum ada ya. dari jenjang bawah. Mungkin Kalau ada klub beberapa- ada nasional aja ya. beberapa daerah masih Kejurda, Kelompok umur. Kejurda kelompok umur, baru Berarti- Kejurnas. Sekarang gini deh. Anggaplah gue punya anak ya. Gue nilai dia berbakat nih. Nah. Main basket nih. Maksudnya Arkan lah. Oke. Nah, Arkan pengen ternyata seneng nih dia main basket. Terus main basket. Itu menurut lu kalau memang dia serius, menurut gue enaknya taruh di mana? Kalau di klub, Di klub apa dicari di sekolah? Harus nyari sekolah yang basketnya bagus. kalau orang tua di Cilegon yang gue lihat ya, ketika anaknya sekolah di sekolah mana, itu dia pasti
lebih milih ke si pelatih yang ngajar di situ. Di sekolahnya. Misalkan anaknya sekolah di SMP 3, Heeh. SMP 3, sampai 5. SMP mana lagi dekat ke situ, itu rata-rata larinya ke klub Tunas Krakatau. Oh. Kalau di daerah Cibeber itu ada namanya SLC. Kita emang waktu itu coba kita bikin kalau bisa dibagi 2 wilayah tuh, Cilegon Berarti Barat sama Cilegon di- Timur. Gitu. Kalau untuk kelompok umur dan mau serius, selain ekskul di sekolah, tetap ikut klub ya. Dan klubnya biasanya nempel sama sekolah gitu ya. Nempel Dekat ke sama- sekolah. kita bikinnya waktu wilayah itu ya, wilayah ya. wilayah kecamatan sih. Tapi beda kalau sudut pandang gua mah lebih ke untuk pengenalan awal. Kan Arkan belum tahu basket. Dia lebih ke pendampingan orang tua dulu. Kita dari orang tua dulu yang ngajarin. Contoh kecilnya aja. Kita beliin bola biar dia bener-bener suka dulu nih. Mega. Sekarang lagi seneng banget. Kalau lo menempatin dia langsung di eskul, apalagi dia bersama temennya, ketika temennya pindah, Dia pindah dia juga. ikut pindah. Jadi dia basket bukan karena hobi basketnya, Karena ikut tapi temennya, karena ada temennya. Berarti memang harus suka dulu ya. Ya. Harus suka dulu dan Bapak tinggal ke Jalan Garuda, Bapak. Jalan Garuda. Iya. Oh. Bapak bawa bola, bawa Arkan ke Jalan Garuda. Ya. Lanjut, apa lagi nih? Nah, terus gini dah. Tadi kan udah ngomong basket secara keseluruhan. Cuma sekarang yang gue pengen dari masing-masing deh jawaban nih. Pencapaian yang lu anggap paling oke lah ya dalam di dunia lu main basket tuh apa? Gua. Ya berdua lah. Gantian. Gua ada 2 sih. Zaman kuliah sama Zaman jadi pengurus. zaman jadi pengurus. Zaman kuliah itu gua bawa tim UPI lolos ke divisi 1. Bapak narik. Luar biasa ya. Ya, Sebagai mau manajer ya. Sebagai manajer berarti ya. Sebagai manajer kan. Sebagai manajer tetap. Manajerialnya mantap. tim putri sampai ke Kejurnas waktu itu. Putri. Putri Kejurnas, Lu- putra kok- juga. Oh, maksudnya Putri sama putranya. Manajer tim putra putri Oh, UPI. lu manajer ya, benar dia dibagi. Tadi manajer. Dia lupa manajer. gua. Enggak, tapi gue penasaran dia ngomongin UPI kan ya. Kalau tadi kan baru SMA ya, pelajar ya. Kalau mahasiswa gimana basket? Ada Libama. Dulu. Ada Agak dulu Libama. Dulu Libama. Apa sekarang ada turnamennya juga ramai juga? 5 sekarang. Sekarang Liga Mahasiswa. 5 namanya. Liga mahasiswa. Malah sekarang lebih profesional lagi dikemas ketika atlet yang sudah minimal 2 tahun ya kalau nggak salah. Dia ikut Liga Mahasiswa Nasional, dia bisa ada kesempatan Roster. untuk seleksi untuk tim profesional. KIBL. pantas IBL. dia. Makanya pernah lihat tuh ada yang dia main di klub, pas lagi 5-nya dia main di Ya. Kalau tim-tim IBL-nya, tim-tim IBL itu dia ada nggak sejarahnya dia ngambil dari langsung pelajar? Apa dari mahasiswa atau gimana dia ngambilnya? Kalau ngambil Seleksinya. langsung ke tim, Hah? kayaknya belum boleh ya. Karena pelajar ya. Kalau pelajar nggak bisa Karena ya. pelajar. Kalau mahasiswa? Tapi biasanya gini, para pencari bakat di tiap klub profesional itu dia ada semacam screening pemain. Dia ngambil dulu nih, ditempa dulu di akademi mereka. Ketika sudah masuk kuliah, diambil lah oleh klub itu. Berarti yang pelajar tuh kemungkinan nggak akan langsung jadi pemain pro, nggak akan langsung dikontrak ya. Nggak akan Dia akan dimasukin dulu ke akademinya dia. Akademinya. Oke. Tadi belum selesai. Oh, belum selesai. Lanjutin. Udah. Satu lagi. Pas jadi pengurus Cilegon ya waktu Porprov sih. Itu Pak Bro. Bawa tim putri juara 2. Juara 2 Nasional. Porprov sini Oh, doang. Pos ini. Sama nyumbangin ya tim-tim ke tim Banten di Kejurnas. Oh, berapa pemain masuk tim Banten? 2 2 ya. Putri ya. putri tapi. Kalau Om Irwan Salut kalau Cilegon bilang Putrinya salut. bagus ya. Putranya? Putranya ya Putra. bisa bersaing. Bisa lah. bersaing. kalau Om Irwan apa? Pencapaian yang pernah diraih gitu tuh yang sekarang masih ini pencapaian gue banget. Apa ya? Kalau gue lebih ke menikmati proses dari awal ya.
Enggak, maksud gue Iya, pernah ini nggak apa kayaknya misalnya gue pernah nih di waktu Ya, ini- kuliah menang gitu ini Jadi pemain terbaik di jadi turnamen. pemain terbaik di main atau gue Ada. pernah ikutan turnamen level nasional gitu. Ada. Nah ini Ada cerita sedikit yang bikin kesel lah gitu ya. Waktu pada saat kuliah kita kan ada Pomda dulu, Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah. Nah, itu antar ini. Antara kampus, Bukan di kampus di Provinsi Banten, Provinsi Banten, ya. Banten gitu. Tangerang berarti ikut situ ya? Ada juga Tangerang ada, perwakilan ada. Cuma universitas favorit waktu itu UPH dia nggak ngirim. Karena ngerasa Entah alasannya apapun nggak tahu itu. Nah pada saat itu singkat cerita tim gue masuk final. Wis hebat nih ya, suatu kebanggaan karena yang notabene di Serang tim kampus favorit itu Untirta. Oh iya. Nomor 1 Untirta. Malah nggak nyampe final. Favorit itu. Cuma memang ada beberapa kondisi Untirta nggak lolos itu ya, beberapa atletnya juga banyak lagi kesibukan ya mungkin yang dapat Ada faktor lah, ada faktor. banyak faktor lah gitu ya. Pada saat final gue ngomong sama pelatih, udah kagol nih di final, kenapa nggak sekalian gitu tuh juara? Udah kan niatnya juga cuma final doang katanya. Ya akhirnya ya udahlah, nothing tulus. Nah, pas beres nih salah satu universitas juara, ada Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Itu perwakilan provinsi ada. Seharusnya yang berangkat perwakilan dari Banten adalah peserta dari Pomda. Ya. Kenyataannya UPH yang berangkat. Tapi berarti memang seleksi apa pemilihan pemain itu nggak bukan murni. pemain kok, ini tim. Ya, pemilihan timnya itu nggak murni dari proses seleksi apa nggak dari ini ya, nggak dari Ini beda lagi nggak dari turnamen gitu loh. Kalau untuk Pomnas sama dia perwakilan provinsi. Yang milih siapa? Hah? Perbasinya ya? Dia ada federasinya. Oh, ada federasi. Ada federasi sendiri. Kalau nggak salah Bapomi yang salah. Bapomi kalau dulu itu. Tapi itu Jadi yang memang bikin sebenarnya sih berkesan ya nggak jadi masalah ya, karena memang Iya, secara skill ya, mereka mungkin di atas kita ya. Cuma gitu banget gitu. setidaknya gitu ya, kita mengikuti regulasi. Mirip apa gitu ya? Partisipasi tapi juara 2 sama Banten. Lawan IP gitu kan? Cuma setidaknya kan kita Event duanya jelek. kan gue nggak main ya. Tim edukator. paling itu ya kalau untuk proses SMA yang mungkin sedikit kebanggaan gue itu. Tapi yang pasti gue bangga itu karena bisa membawa nama Kota Serang. Pada saat itu pernah ikut seleksi di mewakili Kota Serang, pernah ngebawa tim pelajar Kota Serang ikut event di dalam pengurusan ya, kepelatihan terutama. Walaupun gak jadi head coach, gitu. Walaupun gak jadi head coach, sama mungkin pernah jadi manajer juga saya, Pak. Wasit. Wasit saya belum pernah. Saya wasit pernah. Jadi Bisa wasit. Oh. dan kebanggaan ya, ada 2 saudara saya yang bisa sampai level Ade lah ya. ya adik kandung saya lah. Ade lah. Bisa sampai level yang membanggakan untuk pribadi gua gitu. Iya. Ya, Keluarganya keluarga basket. Iya, ya, tapi biasanya kalau itu kan anak pertama tuh mau buka jalan buat anak kedua dan ketiga gitu. Biasanya kalau untuk yang seneng olahraga gitu ya. Gitu. Nah sekarang gini, kita udah mau ini kan, udah mau sesi-sesi yang penutupan. Harapan tentang basket untuk di Kota Cilegon dan di Kota Serang lah. Apa yang masih Harus kurang? Apa yang harus Gitu. diperbaiki, apa yang harus karena kalau gue banyak teman-temannya orang Serang ya, jadi gue tahu lah. Tapi kan kalau sekarang mah Serang tuh gue juga agak buta juga. Serang ini. Sekarang Chapter sih. nggak milih kemarin. Iya. Kalau Pilih lah Bapak, tapi Ya. yang Serang. jadi kalau ngeliat perkembangan sekarang, justru perbasinya lebih aktif.
Ya benar-benar. Ngerasa sih. Ngelihat IG, ngelihat apa itu jadwal apa kompetisi juga lebih terjadwal gitu kan. Ya paling untuk mereka setelah lulus sekolah aja sih. Apakah bisa diterima di jadi orang tua asuh lah buat mereka perusahaan-perusahaan. Oh, oke. Tapi kalau menurut gue gini, kalau di Cilegon itu ya udah mulai banyak sih ya klub-klub tuh kan. Cuma itu yang susahnya tuh, yang susah tuh kalau di Cilegon tuh ngumpulin klub di bareng-bareng tuh agak susah. Karena itu beda sama di sana, nggak ada lapangan yang tidak berbayar. Kalau gue semua di sini. Satu lagi yang kurang adalah menurut gue promosi. Promosi dalam artian gue ngerasa kayak kemarin gue waktu ngerekam pertandingan kita main basket itu kan, menurut gue harusnya setiap pertandingan emang ada pertandingan basket ada tim khusus yang memang harus mendokumentasikan itu dan nayangin itu. Biar apa scout segala macam juga kalau ngelihat ada pemain yang mainnya bagus kan bukan nggak akan kelihatan dari foto pak, Ya. pasti kelihatannya dari video kan, Ya. dari ingin bergerak dan kelihatan bagaimana tim itu bermain. Nah itu juga kelihatan nanti pak kualitas pelatihnya seperti apa, pelatih atau pemainnya seperti apa dan segala macam. Jadi menurut gua pertandingan itu Dunia kreatif pun perlu masuk ke situ. masuk ke situ. Jadi kalau bisa nggak tahu nih ya, mungkin dari pemerintah juga ya bikin ya, atau bikin kanal khusus yang terkait basket Cilegon gitu Kan ada basket Cilegon Perbasi gitu kan. Ya Perbasi kan dari sebagai satu lembaga kan tugasnya bukan hanya itu kan, banyak lagi tugas yang lain kan dia mengembangkan itu. Tapi mungkin kalau dari segi humas atau apa ya mungkin di Perbasi ada humasnya kali ya. Ada humasnya itu. Tapi Tapi kan Koni pun sudah tapi kan memberdayakan sekarang humas-humas di- cabang. apa masing-masing pabrik ya, maksudnya masing-masing perusahaan kan sekarang udah punya timnya masing-masing. Sudah, kan? ya. Nah berarti kan sebenarnya kalau tadi kalau gua sangkutin sama yang Pak Wildan bicarakan itu ya kan bisa jadi kayak semacam liga tahunan lah ya. Jadi maksudnya kan kalau kemarin kan cuma berapa hari doang mainnya gitu kan, ini kan bisa jadi Sepanjang kayak tahun. sepanjang tahun gitu kan ya, tiap minggu main lah iseng-iseng lah gitu kan, nggak ada masalah. Kalau kata gue sih kalau setiap sepanjang tahun kayaknya terlalu ini ya, mungkin 1 triwulan gitu 3 bulan. Ya, ya maksudnya supaya kan kalau kemarin pernah yang kemarin event itu kan nggak semuanya ikut ya dan nggak punya kesempatan. Ya, mungkin nanti akan bisa lebih inklusif lagi. Kalau di Shooting Stars tuh itu S1 musim itu ya sepanjang tahun memang sih. Satu musim itu sepanjang tahun. Jadi 1 tahun tuh kayak Dari gitu berapa ya. perusahaan yang ada pun kemarin baru berapa? Cuman 8 ya yang bisa partisipasi. Iya, karena kan Yang penting itu Pak, kalau menurut gue harus ada yang videoin, harus ada yang rekam. profesional gitu ya. Kalau bisa sih kita bisa ngelihat tuh yang ini mainnya gimana sih, ini mainnya jadi kelihatan gitu kan, dan nanti muncullah tuh idola baru Waduh. basket di Cilegon. Sial. Inggris. Ada. Kalau di Cilegon ada. Upton Tapi kan rata-rata kan begitu, orang sekarang kan mempromosikan basket tuh masing-masing ya, bikin konten filmnya Iya. masing-masing individual gitu Pak, lebih seringnya individual dibantu sama temennya gitu. Kalau ada yang benar-benar mempromosikan pertandingannya atau eventnya, masyarakat juga akan lebih ini kan, akan lebih tertarik beli tiket kayak segala macam. Nanti kan bisa jadi beberapa pertandingan udah bisa kita beli tiket dan segala melihat, jadi ada perputaran di situ. Iya, ya, tapi yang pertama itu kita bikin mungkin ada teman-teman di swasta yang mau investasi lapangan basket yang memang spesialis buat pertandingan turnamen. Karena di Cilegon tuh nggak ada loh. Pak. Belum ada ya belum ada. Lapangan basket indoor tuh lebih cenderung untuk latihan kan? untuk latihan. Iya. Iya kan? Kalau Ya. di Cilegon kan tipikal buat Tipikal latihan, bukan latihan. buat pertandingan karena nggak ada baku penonton. Ada baku penontonnya dan ya itu nggak Di ada. Serang pun sama. Kalau masalah bagu penonton nggak ada. Ada. Ada kalau di GR kan ada Pak. Ya itu indoor. Dulu tempat gua latihan apa? Iya. Indoor, ini indoor. Indoor itu kan sekeliling. Ya. Tapi walaupun dia serbaguna ya, ada bisa dibikin buat badminton. Marketnya bisa sudah ada seperti Pak Arif. Cuma- Ada sebenarnya di Indoor Cilegon. indoor basket ada itu di Seruni. Oh iya, cuma pun belum. Oh Belum ada ya? Ada marketnya. Oh harusnya ada di situ ya. Terus kalau Di menurut Kerang Kota ada. ada, cuma Asa Sport. udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada basket, udah nggak ada lapangan basketnya. Tenis Lapangan indoor. Tenis indoor. Iya iya. Nah sekarang kalau menurut Irwan sendiri nih, Irwan. mau pengennya apa? Yang harapan lah tentang Ya basket di ini. kalau gue ya sebagai penikmat basket di Serang ya. Hmm. Dulu nggak ada swasta. Pure.
kita Komunitas menghobi dulu ya. basket, komunitas yang mengadakan pure itu gotong royong, sama sekali nggak ada ikut campur pihak swasta. Mungkin sponsor paling selling produk doang gitu. Tapi alhamdulillahnya untuk tahun kemarin ya, tahun ini Sampai ke Cilegon juga itu. kita diberi kesempatan oleh Honda area Ya, Banten, MSK Pengukuran mengadakan event antar SMP, antar SMA di beberapa daerah, salah satunya Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Pandeglang, Pak. Pandeglang, Rangkas. Ada 5 kota kabupaten. Banten Barat ya. Banten Timur Ya, Banten Barat. Ya, kita beruntung ada pihak mau- swasta yang mau terjun, yang support ya? gitu kan. Dengan ada fasilitasi lah ya. ya kelompok usia muda mulai dari SMP biar dia euforia untuk basketnya muncul, tumbuh. Karena sekarang untuk mencari atlet yang bener-bener mau olahraga itu agak sulit ya. Karena sudah gadget. Ya itu anak gue itu E-sport. susah. E-sport. Iya, Ya, anak gue tuh walaupun susah. memang Darinya e-sport masuk dari cabur ya, dan resmi di sampai SEA Games pun ada gitu. Olimpiade ada e-sport. Ya Olimpiade mungkin, tapi ya kan butuh proses semua juga ya. Ya. Setidaknya anak kelompok usia dini itu dia beraktivitas olahraga, bukan Ya. hanya tidur, Iya, rebahan. ada ininya, ada Kalau gerakannya. gemuk aja kan, gitu. Olahraga lah, Olahraga. Aktivitas yang berkeringat, entah itu Susah banget anak sekarang suruh olahraga. jogging ataupun basket. Emang harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau Harus sekarang dipaksa. harus dipaksa. Anak gue juga, udah kamu sana keluar main sepeda, keliling-keliling terus mau kemana? Kalau main sepeda mau, tapi suruh misalkan lagi main basket itu kan pemanasan keliling nggak mau dia. Ya, Lari itu. keliling pemanasan nggak mau dia. Itu kita tumbuhkan semangat dia untuk basket. Itu yang agak sulit memang. Tapi mulai dari keluarga. Kembali lagi. Kalau gue mulai dari keluarga, bukan dari orang sekitar. Gitu. Ya. Ada lagi tambahan Pak Agung. Gini, ruginya main basket itu sehat. Ruginya main basket. Setelah Pak, Ruginya sehat. 3 bulan ini nggak boleh main. Saya udah gagal. Berarti pemanasannya kurang. Ya bapak ya gitu lah. Faktor ya itu kayak bisa jadi. Suksesnya basket ya berprestasi. Terus Itu luar aja. biasa. Ya. Benar ini pesannya bagus banget. Sangat dia kan- bagus sih. Emang pas kalau jadi manajer tuh. Pas. Biar bisa. Gitu ya. Cocok. Gitu. Gue sih berharap, kalau gue sih nambahin dikit ya mungkin ya. Berharap ya tadi ada ini segala macam. Tadi dokumentasi tadi itu masuk ke kanal-kanal yang lebih populer kayak TikTok atau apa gitu kan. Anak-anak sekarang kan yang dilihatin kan itu ya. Anak sekarang jadi nanti akhirnya anak-anak sekarang juga ngeliat, seru nih main beginian gitu kan. Akhirnya ikut. Jadi muncullah tuh anak-anak muda sekarang ikut main basket, Iya. ikut berminat juga lah akhirnya main basket. Betul. Jadi kalau zaman dulu itu basket itu salah satu olahraga yang dianggap mahal. Karena sepatunya aja dulu harganya Ya, bisa jutaan lah ya. Iya. Jutaan. Sekarang udah banyak. Nah, tapi sekarang tuh udah banyak produk-produk lokal Ya. atau produk-produk padanan yang memang kualitasnya nggak jauh beda. Ya beda, tapi palingnya cukup lah ya. Ya, maksudnya nggak ada, Ayat. ya dia terjangkau dan kualitasnya nggak terlalu jauh juga sih. Iya. Dan Perbasi Cilegon pernah endorse itu dulu. Produk lokal. Gue juga pakai produk lokal. Kemarin mulai main basket. Iya, jadi Sampai sekarang masih kalau masih. sekarang ini jadi banyak produk-produk lokal yang memang bisa. Jangan aja ya. Ya, jadi banyak produk lokal yang memang sudah bisa mensupport olahraga. Ini kan bagus sebenarnya kan gitu. Nah, terus juga yang gua harapkan sebenarnya pembinaan. Jadi gini, profesionalitas semua olahraga dan tergantung pembinaan. Kan gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa bicara kita mau berprestasi di level dunia kalau pembinaan kita dari level bawahnya aja udah nggak bener. Betul. Gitu ya. Nah, ini yang gue pengen ya, karena basket itu ya tadi yang gue suka dari basket itu adalah satu, olahraga ini adalah olahraga modern ya. Satu. Terus yang kedua, peraturan banyak Pak. Ya. Dan memang susah lah kalau kita mau main fisikal tuh susah gitu ya. Ya. Nggak akan bisa gitu karena dikit aja kalau sekarang dikit aja udah fall. Gitu kan. Nah, yang ketiga tuh
gue jarang menemukan ada tawuran antar supporter basket. Kalau aku tahu nggak analisa gue apa? Karena keburu udah capek pak. Udah keburu capek dulu, mau berantem nih. Supporternya pun jarang sampai berantem. Iya. Itu yang gue suka, dan kemudian ini merupakan salah satu aset nasional kita juga gitu kan. Ya, kalau basket itu tadi peraturannya banyak, rumit, jadi melatih pemain-pemainnya juga untuk lebih ini ya. Jadi tadi berpikir lebih cepat, lebih spontan, lebih refleksnya juga lebih bagus gitu. Jadi kelebihannya itu sih. Jadi bagus untuk. Jadi intinya pokoknya setiap olahraga itu kan intinya kan salah satunya juga pembentukan karakter kan ya. Betul. Pembentukan karakter anak-anak muda kita supaya nanti ke depannya dia dari segi disiplin, dari segi segala macam. Dan basket salah satu yang walaupun nggak sepopuler bola gitu ya, nggak sepopuler bola. Kalau di Indonesia kan nggak sepopuler bola, tapi tadi ininya banyak, fungsinya itu banyak gitu. Ya, banyak manfaatnya. Banyak. Tadi refleks, berpikir cepat dan segala macam itu karena peraturannya memang banyak. Iya. Dan harus bisa ngambil keputusan di saat yang tepat. Karena itu harus dilatih, bener-bener dilatih. Iya. Gerakan itu kalau basket itu tidak hanya yang bawa bola yang gerak. Pada saat yang gua bawa bola nih, kalau gua kan biasa posisi 1 ya. Jadi pada saat gua gerak, gua harus lihat Iron geraknya kemana. Iya. Alvin geraknya kemana. Jadi kayak melatih apa ya? Kalau itu Spasial kan kita bagian gitu. dari pembentukan chemistry. Iya. Ya gitulah. Kurang lebihnya begitu. Ada lagi? Atau sudah cukup di sore ini? Jangan pernah bermimpi untuk tinggi. Oke, kita udah di ujung ya. Ini luar biasa nih teman-teman kita yang memang sudah baru kali mereka on frame ya. Enggak sih, udah kemarin ya. Cuma sekarang ini kali kedua mereka on frame. Oh iya. Kalau Ada gua- episode 1. Kalau gue sih enggak sih. Baru Apa sekali. muncul on-frame sebentar? Cameo. Oke, yang terakhir penutup pesan lah ya. Pesan apa yang mau disampaikan buat teman-teman itu salah. Mau teman-teman yang Anak-anak muda, atau apa. gitu, anak-anak sekolah. Jauhin narkoba gitu kan, maksudnya gitu kan. Kayak gitulah. Cintailah olahraga bola basket. Untuk teman-teman pengurus Perbasi Kota Cilegon, Provinsi Banten, titip anak-anak. Bagus. Luar biasa. Gimana? Ya mungkin apa ya? Support dari gua pribadi untuk teman-teman semua ya, semua di pengurusan mulai dari daerah, provinsi, nasional. Tetap dukung produk-produk pembinaan usia dini. Jangan lupakan itu karena itu aset mulai dari usia dini lah. Betul. Dan ya kalau bisa jauhin Naturalisasi. ya bolehlah itu. Jauhi hal-hal yang tidak perlu lah. Narkoba atau hal-hal tawuran. Betul. Kita itu basket. Cinta damai. Itu gue suka nih. Cinta damai. Jadi emang benar ya kata Pak Irwan tadi gue bilang cintai produk-produk yang usia dini ya. Ya maksudnya kalau gue sih gue tambahin ya kalau bisa mau bagaimanapun kualitas atlet yang kita punya ya sudah kita kejar dengan hasilnya segitu maksimalnya di mana. Jangan sampai kita ini yang kadang gue ngeliat jangan sampai kita mengambil jalan pintas. Nah itu. Jadi kalau gue sebenarnya lebih senang basket kita ini naik tapi perlahan dan tapi fundamentalnya dibenerin gitu. Dibanding kita pengen cepet-cepet naik ke atas kita pakai jalan pintas tapi nggak sustainable. Ya. Karena gua percaya sama kualitas SDM kita ya. Ya. Dari pelatih ke pengurusan semua oke. Kalau gue sih tujuannya intinya jangan prestasi dulu lah. Gitu. Iya. Jangan prestasi dulu. Kayak tadi kita olahraga, basket atau yang lain ya tujuannya tadi membentuk diri, bikin bangun etos kerja, Ya, membangun karakter. bikin menerapkan budaya-budaya disiplin dan segala macam itu kan jadi Tadi. itu kan nanti jadi ngebentuk juga SDM kita supaya juga lebih Kalau prestasi mah bonus ya. prestasi Yang tadi dia bilang yang tadi di samping Pak Arif, fundamentalnya harus di ini. Demi generasi emas 2045. Cocok.
Gua juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan segala macam ya, udah banyak Ya. nonton video kita juga gitu. Terima kasih. Terus dukung kita juga. Ini nanti ada 2 orang lagi, nanti mudah-mudahan ada yang lain muncul juga ya. Ya, nanti mungkin nanti akan banyak topik-topik lagi. Sebenarnya kita banyak topiknya. Segera. Satu ya kita mainnya kan setelah pulang kerja ya. Jadi emang agak berat. Jadi kedua kita lagi nyari narasumber. Jadi seperti kayak tadi kata Om Wildan, terima kasih buat semua yang sudah mendukung. Terima kasih atas like, subscribe dan lain sebagainya. Terus dukung kami, terus doakan kami konsisten dan doakan kami sehat. Kalau mau traktir kopi nanti ada kasih barcode di sini. Traktir lumayan. 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 Jadi kalau 5.000 tidak akan membuat teman-teman miskin. Kami bisa membantu kami untuk membeli banyak channel ini. Meningkatkan kualitas channel kami. Ya, sip, udah gitu. Mau tambahan atau mau closing? Closing. Closing ya. Langsung Pak Arif. Oke, terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Jangan kapok. Main lagi nanti. Kita Tema yang lain, nggak apa-apa. Tema yang lain. Kita mau detailin. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Stay curious, stay focused. Bye-bye. Salam Res Area 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.